Tuhan Yesus itu pencipta, dia penentu, dia tujuan, dan dia penopang. Kenapa kita tukar? Artinya saudara gak kenal dia. Kita beragama aja. Saudara bisa nonton. Mungkin keluarga saudara. Ada yang tukar Yesus dengan apa? Dengan cinta, perkawinan, proyek, pangkat, apa aja. Kita gak, dia pencipta, dia penentu. Bayangin. Bukan itu, dia tujuan. Dan dia penopang. Sejak bulan Mei, kita semua ada dalam tema Bible Every Day. Kita pakai istilah itu atau kita sederhanakan dia. Yuk kita kembali ke firman. Izinkan firman itu mengubah kita. Pasti saudara punya banyak kesaksian. Kalau saya kasih kesempatan, saudara akan cerita apa yang kamu alami dengan firman. Dan saya mau bilang itu paling benar. Firman di atas semuanya. Nah, dari bulan Mei sampai hari ini, kira-kira setelah saudara baca-baca pagi tiap hari kembali ke back to the Bible kayak gitu. Ketemu gak siapa sih sebenarnya Yesus? Menurut Alkitab gitu. Dia tuh siapa sampai saya mau taat sama dia? Ternyata Alkitab bukan tentang Musa, Abraham, Daud, atau siapa saja. Selama itu manusia, bukan tentang mereka. Tokoh-tokoh yang ada di Alkitab itu kayak pemain-pemain. Kalau ada panggung drama, ini pemain-pemain yang tampil di panggung. Dan Alkitab sangat jujur, dikasih lihat segala keterbatasan, kekurangan, dan semuanya. Alkitab nggak nutup-nutupi. Tapi di balik semua orang-orang yang tampil itu, sebenarnya Alkitab cuma mau bicara satu hal, hanya tentang Yesus. Yang di perjanjian lama dia seperti tersembunyi, dia keluar dalam bentuk-bentuk yang lain, ya, simbol-simbol yang lain. Tapi di perjanjian baru dia menyatakan dirinya buat kita. Nah, saya mau bahwa kenapa saya datang dengan tema ini. Karena hari ini, bukan hari ini, tahun ini. Jadi nanti November kita ulang tahun yang ke-30. Itu dari sisi usia sebenarnya kita sudah sangat dewasa. Sangat dewasa. Itu keputusan saudara mau menikah lah segala macam gitu. Level kita dalam hubungan dengan Tuhan itu mulai dari anak. Kalau anak saudara cuma rasa kasih, pelukan segala macam. Nah kalau sampai sahabat, anak sahabat itu bicaranya udah beda. Itu kalau kita pakai manusia itu kamu sudah duduk di satu usaha, bisnis, kerjaan, diberi kepercayaan, itu belum selesai, bahkan puncaknya nanti kamu disebut kekasih. Wow, tahu nggak kita makhluk kekal. Kalau saudara baca firman, saudara baru ngerti bahwa ternyata sejak awal manusia nggak diciptakan untuk mati. Nah, dosa membuat kita mati. Itu sebabnya perlu ditebus. Nanti kita dengan tubuh yang baru dan tubuh yang disebut tubuh kemuliaan.
kita akan kembali memerintah bersama-sama dengan dia. Wow, itu satu pelajaran dalam tersendiri. Tapi saya mau kembali ke sini. Cuman mau mengambil sari-sari dari sejak bulan Mei dengan berbagai pengajaran yang saudara terima dari depan. Saudara sendiri pasti ngalamin banyak hal. Nah, saya mau bahwa bukan cuma di situ. Masih lebih banyak yang kamu akan ngalamin. Mari saya bilang, yang terbaik semua di depan. Bukan di belakang. Semua. Dari janjinya, rencana dia buat saudara. Semua adanya di depan. Kolose 1, saya mulai dari sini. Kolose 1, 25 sampai 27. Sudah beberapa kali saudara dengar ayat ini. Nah, kali ini ya, saya pertajam dia untuk membawa kita mengerti satu hal lagi. Aku telah menjadi pelayan jemaat ini sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu. Ayat 26 dibilang, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan. Tetapi sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus-Nya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain. Yaitu, dibilang, Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Nah, ini yang saya jelasin. Semua cuman dia satu pribadi ini. Tapi ada kata rahasia, saudara tahu. Gitu. Tertutup. Satu yang tertutup itu kata rahasia. Satu yang disembunyikan. Tersembunyi bagi Adam, bagi Abraham, bagi semuanya. Terus bilang sekarang dinyatakan kepada kita orang-orang kudus. Nah, waktu saya bilang kamu orang kudus. Kamu bisa percaya gak? Tergantung bagaimana kamu menafsirkan firman yang kamu baca tiap hari. Bayangin, ini tersembunyi dari turunan kepada turunan. Paulus katakan bahwa jemaat Kolose sekarang dinyatakan kepada kamu. Berarti bagi Musa juga tersembunyi. Alasannya saya pernah khotbah itu depan saudara. Bahwa karena orang perjanjian lama hidup dengan realitas yang di luar. Mereka belum ada Roh Kudus. Mereka gak punya Yesus. Gitu. Mereka punya hukum-hukum. Nah, saudara dan saya sekarang hidup dengan Yesus yang ada di dalam. Roh Kudus ada di dalam kita. Nah, ini makanya dibilang rahasia yang tadinya tersembunyi sekarang dinyatakan kepada kita. Wow. Apa sih isinya dari semuanya? Nah, saya sering sebut teologi apapun semuanya ditentukan di kalimat satu ini. Kristus ada di tengah-tengah kamu. Inilah rahasianya. Christ in you, the hope of glory. Nah, yang saya mau pertegas. Yesus di dalam saya. Udah segini aja. Nah, itu dia. Kalau tadi saudara nyanyi ya. Terus tadi worship leader bilang kalau kamu katakan sehat, kamu sehat. Itu maksudnya. Segini aja. Gitu. Waktu saudara disebut ciptaan baru. Artinya gini. Kamu yang ini sebagai belum pernah ada dulu. Kris adalah ciptaan baru. Artinya dulu kris yang ini belum pernah ada. Apa itu ciptaan baru? Kalau menurut Alkitab. Ciptaan baru berarti Kristus yang saya bilang dari atas tadi. Pengharapan akan kemuliaan. Kristus itu tinggal di dalam setiap kamu dengan segala kepenuhannya. Pertanyaannya, udah segini aja. Kok gak ada buktinya? Itu. Dengar, apa firman sih? Kalau saudara baca, makanya gak dibilang firmannya Petrus. Gak dibilang firmannya Paulus. Selalu dibilang firman Tuhan. Firman Tuhan berarti
imannya Tuhan. Waktu Tuhan berfirman berarti dia menaruh imannya di dalam apa yang dia katakan. Dengan kata lain, firman gak bisa gagal. Kita yang gagal. Kita yang gagal. Kamu dengar firman, tapi firman gak dapat tempat di hatimu. Apa buktinya? Waktu kekhawatiran menguasai kamu. Waktu kecemasan, ketakutan menguasai kamu. Karena ada fakta yang bilang ini, duit gak ada. Itu fakta memang. Tapi saya sudah bilang, firman gak dibatasi dengan itu. Firman gak bisa gagal, gak bisa. Itu imannya Tuhan. Hal ini membuat saya mau saudara ngerti satu. Bagi kita orang percaya, kita tidak kenal namanya nasib. Gak ada nasib buat kita. Nasib itu fatalisme. Lihat, firman bisa buat apa aja. Kamu bisa berubah. Saya pakai kata ini, keajaiban selalu ada dengan kamu. Itu dia. Itu ciptaan baru. Gitu. Nah, dalam membaca firman, kita butuh Roh Kudus untuk menerangi apa yang kita baca. Sehingga kita ketemu arti yang kamu gak dapat di bangku kuliah. Kamu bisa ketemu pengertian-pengertian, pengharapan akan kemuliaan yang kita baca tadi. Gitu. Bayangin Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan tinggal di dalam saya. Apa yang membuat seperti gak ada bukti itu? Ini yang saya bilang. Kita ada benalu-benalu yang menghalangi kita. Yang saya sebut benalu sebenarnya agama. Satu bentuk konsepsi yang salah. Saya pakai kata relikui gitu. Itu bicara benda peninggalan agamawi. Saudara bisa nonton. Nah itu penuh di kita. Kadang-kadang kita ngomong Tuhan di luar untuk dapat kesan. Bagus dia ya. Padahal kita tidak punya bukti apa-apa. Waktu saudara memilih, saudara mesti ambil keputusan. Saudara nggak pakai Tuhan kok. Kalau udah susah baru berdoa. Doa harusnya di depan, bukan di belakang. Doa itu sebelum kamu memulai apapun. Doa bukan waktu kamu nggak bisa baru doa. Itu yang salah. Nah itu yang saya bilang ada banyak hal yang merusak kita. Yang saya sebut roh agamawi itu tadi. Gitu. Yuk kita lihat kembali lagi apa sih firman. Dan bayangkan kalau dia hidup di dalam saudara. Yohanes 1 ayat 1 sampai 5. Pada mulanya, in the beginning, pada mulanya. Sebelum ada apa-apa, dia bilang pada mulanya adalah firman. Jadi kalau dulu kita baca kitab Kejadian, nah sekarang Yohanes mempertegas, tanpa Yohanes mempertegas, kita pikir itu cuma kata-kata aja kalau baca pada mulanya Allah menciptakan kan gitu. Nah Yohanes pertegas dia, pada mulanya adalah firman. Siapa firman? Itu satu pribadi. Saya terusin ya. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Coba lihat. Bersyukur gak? Ini Allah yang kita sembah tadi. Yang dia ada di dalam kita. Saya terusin ayat 2. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Gak ada yang terkecuali. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Kalau saudara ngerti ini, kenapa kamu gak andalkan dia dalam banyak, dalam semuanya? Itu dia. Tanpa dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ini loh.
Saya pengen bilang buat siapa aja yang saya kenal, apalagi misalnya dia orang dekat, saya bilang, bisa nggak? Andalkan dia dalam banyak hal. Kamu mau andalkan siapa? Sahabatmu. Dia bisa batalkan juga janjinya sama kamu. Sorry ya, saya mesti jemput mama saya, bayangin. Padahal dia udah janji mau makan sama kamu. Apa aja bisa batalkan. Semua yang dunia aja, semua yang menggiurkan kamu. Dia bisa batal di tengah jalan. Tapi kamu punya satu pribadi yang dibilangi segala sesuatu dijadikan oleh dia. Tanpa dia nggak ada yang terjadi. Terus ayat 4, dalam dia ada hidup. Saya potong dulu. Tahu enggak? Kita ini mati sebenarnya kalau nggak ada Yesus. Secara daging kita masih hidup, tapi kita mati. Kenapa? Dosa. Kita mati itu artinya ini, terpisah dari Allah, itu artinya mati. Jadi saudara sedang nonton di luar Yesus, semua tuh kayak mayat-mayat lagi jalan aja, mayat-mayat hidup. Kalau nggak ada Yesus. Dibilang di dalam dia, hanya di dalam dia ada hidup. Ayat 4 itu. Dan hidup itu adalah terang manusia. Semua sudah di dalam saudara, waktu saudara jadi ciptaan baru. Terang itu bercahaya dalam kegelapan. Ini bukan gelap lampu mati di rumah. Ini bicara dunia yang gelap. Hidup yang gelap. Bayangin. Nah, terang yang kamu punya bercahaya di dalam gelap. Jadi kita sama dengan semua orang lain, jalan dalam hidup yang gelap. Bedanya di dalam kamu ada terang yang membuka kamu bisa melihat di tengah gelap itu. Buka mata jasmani maupun mata hati kamu. Lihat kalimat ini bilang, kegelapan tidak bisa menguasainya. Semua berita buruk nanti akan begini, silakan datang. Tapi dia nggak bisa menguasai kamu. Nah, bisa nggak ini yang kamu pegang? Jangan izinkan kecemasan yang ambil alih. Izinkan firman dapat tempat di hati, bukan yang lain. Gitu. Kalau saya bilang terminologi itu sedang bicara satu ilmu yang menjelaskan pengertian. Jadi tadi kita lihat Yohanes pasal 1 itu ada satu ilmu yang menjelaskan pengertian tentang siapa sih Yesus yang kita sembah. Ya, Yohanes sedang bawa kita ke situ. Dia firman yang hidup. Nah, dalam kedaulatannya, wow, luar biasa. Allah memakai Yesus itu, menciptakan segala sesuatu yang ada. Berarti penciptaan bumi ini awal, Yesus di situ. Kira-kira gitu. Wow. Yesus adalah seperti apa ya? Bahan dasar penciptaan, kira-kira gitu. Sayang sekali kalau ini kita lewatin begitu aja. Ya. Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Kata dijadikan itu dari kata ginomai. Itu definisinya gini, satu set lengkap genetik yang ada dalam sel atau organisme. Berarti waktu semua penciptaan dimulai, tidak ada satu detik pun yang terpisah dari Yesus. Ginomai, Yesus di situ. Waktu penciptaan alam semesta, penciptaan apa saja.
Makanya saya bilang Yesus itu kayak bahan dasar. Yang dengan itu segala sesuatu diciptakan. Bukan hanya diciptakan, ditopang. Artinya masih ada sampai hari ini karena Yesus. Ya, kira-kira gitu. Kenapa bumi belum hancur? Nah itu karena ada yang menopang. Siapa? Yesus. Wow. Kolose 1 ayat 17. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu. Dan segala sesuatu ada di dalam dia. Ini cuman ayat memperjelas ayat. Gitu. Kalau tadi cuman bicara kitab Yohanes, ya udah bagus. Nah, saya pilih lagi surat-surat atau firman lain untuk mempertegas itu. Jadi kalau kita gabung tadi Kolose 1 dengan Yohanes 1 ayat 3. Kira-kira saya bisa bilang gini. Tuhan Yesus itu pencipta, dia penentu, dia tujuan, dan dia penopang. Kenapa kita tukar? Artinya saudara gak kenal dia. Kita beragama aja. Saudara bisa nonton. Mungkin keluarga saudara. Ada yang tukar Yesus dengan apa? Dengan cinta, perkawinan, proyek, pangkat, apa aja. Kita gak, dia pencipta, dia penentu. Bayangin. Bukan itu, dia tujuan. Dan dia penopang. Hanya Yohanes pasal 1 aja kalau sudah lihat. Saya ulang lagi ayat keempat. Dalam dia ada hidup. Dan hidup itu terang manusia. Bayangin. Kata hidup diterjemahkan dari kata zoe. Artinya kepenuhan hidup yang mutlak gitu. Nah, dia di sini berarti kamu punya kepenuhan hidup. Lalu kenapa kita masih seperti ini? Itu yang saya bilang. Firman tidak gagal, yang gagal tetap kita. Kamu berani nggak mempercayai? Untuk itu sering kamu melawan akal sehat. Sering. Kadang-kadang aduh ini Tuhan tolong gak, udah detik terakhir gitu. Tiba-tiba, nah itu saya suka kata tiba-tiba. Ada proses, Tuhan sedang bawa kamu dalam proses. Kamu itu peperangan kan, benarkah Tuhan? Karena kamu terbiasa dengan semua datang dari teman, dari orang, dari sahabat, dari karena misalnya kamu pejabat, apa? Hukum, aturan, semua yang akan menjamin kamu. Nah tiba-tiba kamu harus andalkan Tuhan, berarti kamu mesti iman. Nggak kelihatan kan? Nah gimana dong? Gitu. Dalam dunia bisnis, dalam dunia pendidikan, dalam dunia politik. Makanya pengajaran yang salah itu yang bikin kita kacau. Tuhan gak pakai politik sebagai kendaraan. Surga gak ada politik. Aduh dia gak butuh bantuan begitu. Jadi untuk apa kamu ada di dunia politik? Untuk kamu bisa jadi terang di sana. Kamu gak perlu gunain politik untuk nolong Tuhan. Bagaimana kamu bisa jadi terang di situ? Di dunia kerja, di dunia pendidikan, di dunia apa aja. Nah, kita dipanggil ke sana karena kamu sudah punya dia, kamu punya semuanya. Seperti yang kita terangin dari atas tadi. Wow. Bayangin, ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu. Kolose 1 ayat 17 tadi. Zoe, saya ulang lagi ya. Itu kepenuhan hidup.
Nah, Yesus yang terang itu kalau dia hidup di dalam kita, kita kasih tempat buat dia. Kita dapat pencerahan kok. Betul saudara dengar apa yang saya ajar. Tapi tujuannya saudara dengar apa yang saya ajar untuk saudara ngalamin Yesus. Kalau saudara dengar semuanya. Kalau saudara bergantung dengan kita, wow. Kamu tanya 3 pendeta, jawabannya 3. Tambah bingung kan lo? Gitu. Saya cuma mau dorong saudara untuk, ayo bisa nggak kamu andalkan dia dalam setiap langkahmu. Kalau bisa itu jadi keputusan mutlak gitu. Saya mau ajukan pertanyaan ini. Apakah kamu penggemar Yesus atau pengikut Yesus? Ini buat semua, bahkan semua yang melayani. Kita sudah melayani. Untuk saya pribadi, katakan ini tahun ke-30 saya memimpin di sini. Saya mesti tanya, Chris, kamu penggemar Yesus atau kamu pengikut Yesus? Penggemar punya semangat. Tapi ada syarat. Kalau itu nggak menyenangkan dia, kalau itu nggak beli sesuatu untuk dia, ya dia mundur. Penggemar selama itu menguntungkan saya ikut kamu. Itu penggemar. Nah, uji sendiri setelah kamu baca firman, setelah kamu kembali ke firman Allah, kamu sendiri uji lagi. Apakah saya penggemar atau saya pengikut Yesus? Mari kita lihat apa yang Yesus katakan. Ini keluar dari mulutnya. Lukas 14 ayat 25 sampai 27. Pada satu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Kalau saya terjemahkan ini, wih, jemaatnya banyak. Banyak orang mengikuti Yesus. Wah, ini mega church nih. Gede banget nih gereja. Tapi itu gak jaminan. Jumlah jemaat gak jaminan. Dibilang mereka ikut Yesus. Saya terusin ya. Sambil berpaling ia berkata kepada mereka. Ini Yesus yang ngomong. Ayat 26. Jikalau seorang datang kepadaku. Dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan. Bahkan nyawanya sendiri. Ia tidak dapat menjadi muridku. Seketika kamu bilang ini sadis nih Tuhan. Wih, masa gue mesti benci bapak gue? Ya. Ayat 27. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Pelan-pelan saudara. Makanya saya bilang, saudara gaullah dengan firman. Kenapa dia suruh tinggalin semuanya ikut gua? Kan saya udah jelasin tadi darata siapa Yesus. Pencipta. Penopang hidupmu. Dia penyedia, dia semuanya. Waktu Tuhan Yesus bilang tinggalkan itu. Ini bukan jadi pendeta. Ini tentang jadi pengikut. Tinggalkan itu, ikut aku. Maksudnya apa? Kamu ikut sumber, kamu gak bisa kering. Yang punya seluruh alam semesta. Itu maksudnya. Bukan Yesus sadis banget ya, papa, mama, suruh tinggalin. Ini tentang berapa nilai yang kamu kasih buat Yesus. Kalau kamu yakin, dia Tuhan, dia sumber, dia pencipta, dia dasar dari seluruh ciptaan. Dia kayak bahan dasarnya terjadi seluruh alam ini. Jadi
Bayangin waktu kamu tinggalin semuanya dan kamu ikut dia. Artinya ini, kamu gak akan pernah kekeringan. Kamu gak akan kekurangan. Cuman kan Yesus gak bilang ini dari depan. Kenapa? Yesus gak kepingin hubungan kamu dengan dia transaksional. Gue dapat apa Tuhan? Kan gue udah doa pagi, udah rajin. Itu transaksional. Tuhan saya rajin, saya taat kok Tuhan perpuluhan, dapat apa ya? Kok lu belum kasih apa-apa? Nah itu yang saya bilang, ada benalu-benalu bentuk pengajaran. Saya pakai aja rohnya roh agama sih sebenarnya. Kalau kamu bikin ini nanti Tuhan begini. Nah, Tuhan sudah sayang kamu saudara. Jadi kalau kamu taat dia, apakah kamu taat karena takut? Atau kamu taat karena kamu mengasihi? Cuman ada satu alasan kamu mengasihi. Karena kamu kenal. Karena kamu hubungan dengan dia. Nah, sejak tema ini dari bulan Mei, pasti banyak cerita yang kamu bisa bilang. Ternyata firman buat gini ya. Ternyata saya bisa ngalamin. Pasti banyak. Gitu. Barang siapa tidak memikul. Pikul salib itu apa? Mati bagi ego sendiri. Ini kelas khusus buat saya. Saya harus mati bagi ego. Jangan kira saya berdiri di depan saya hebat. Enggak. Mati bagi ego. Pengalaman saya konflik-konflik dalam semua kehidupan. Pernikahan semua. Apa cuma? Ego. Nggak ada siapa benar siapa salah. Sampai Tuhan duduk cuman deal sama saya. Waktu saya mesti mati dari semuanya. Baru saya bisa dapat semua yang saya bagi untuk saudara. Oh ternyata ego. Jadi saya nggak yakin bahwa Tuhan ada sama saya. Saya mesti berjuang. Karena saya merasa, wow kamu nggak yakin ya. Bayangin. Makanya semua orang ateis, agnostik, mereka nggak punya alasan di hadapan Tuhan. Kan mereka, Tuhan tuh ada apa enggak? Mereka nggak punya alasan. Mereka so tahu aja. Kalau saya pakai kata bahasa gaul, lu so tahu aja. Ini saya baca buku. Tentara-tentara yang mengaku, wah gua nggak percaya Tuhan. Katanya. Waktu perang Vietnam, begitu dengar bom, padahal mereka bilang, gua nggak percaya Tuhan. Begitu bunyi, oh my God. Tetap yang dia teriak, oh my God. Kita. Coba lihat. Makanya saya bilang, nggak ada alasan buat Tuhan. Lihat itu. Nah ini yang kita sebut dengan amanat agung. Saya mau buka ini buat saudara. Matius 28 ayat 17 sampai 20. Ketika melihat dia, nah inilah ya. Kalau tadi di Lukas 14, orang banyak berduyun-duyun. Saya pikir itu seperti orang banyak ke gereja, itu gak jaminan. Sekarang Matius 28, ketika mereka melihat dia, mereka menyembahnya. Wih kesannya keren kan. Apalagi udah pelayanan, kelihatannya keren banget. Lihat, saya baca terus. Tapi beberapa orang ragu-ragu. Terus ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa. Di sorga, lu aja belum pernah ke sana. Lu aja nggak tahu kayak apa tuh sorga. Tapi Yesus bilang ini, udah diberikan di sorga, terus di bumi. Wow. Diberikan kepadaku. Karena itu, pergilah. Nah, dihubungkan dengan ayat tadi itu gini. Ini bukan tugas Bapak Pendeta. Ini tugas semua saudara yang mengaku orang percaya. Pergilah. Jadikan semua bangsa muridku. Saudara, pelan-pelan. Ini waktu dia bilang 2000 tahun yang lalu, ini peperangan besar saudara.
Karena dia bilang untuk satu budaya yang sangat etnosentris. Gak suka bangsa lain. Tahu gak ini permintaan atau perintah terakhir dia mau naik ke surga. Di sini kalau kita bilang ini amanat agung. Saya coba perjelas dia pertama. Saya bilang perintah agung. Di sini dia gak bilang gini. Jangan lupa doa pagi ya. Jangan lupa perpuluhan ya. Jangan lupa bangun gereja ya. Itu kasihan tuh atapnya kurang bagus gitu. Nah, coba yang dia bilang ini permintaan, ini orang gak ketemu dia lagi. Berarti satu perintah yang paling penting. Makanya bilang perintah agung. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Tangkap gak isi hatinya? Dia cinta semua orang. Itu yang membuat saya menyatakan dari 30 tahun lalu di sini. Kita tidak bangun gereja suku. Sekalipun kita di Ambon. Kita tidak bangun gereja Ambon. Lihat Tuhan. Tuhan cinta semua. Jadikan semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itu nanti saya ajar lain kali. 20. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Sekali lagi saya mau bilang. Waktu ini dia bilang itu bukan berita enak. Itu peperangan buat orang Yahudi. 4 Injil kalau saudara baca. Isinya jadikan segala bangsa, suku, kaum dan bahasa. Gak ada batasnya. Tiga 30 tahun kita berjemaat di sini. Khususnya buat saya dan semua pengajar. Sudah belum ya kita bikin ini? Kita sedang ngapain ya? Sekian puluh tahun kita habisin untuk apa ya? Ada 1.400 pulau. Ini bukan tentang buka gereja. Salah. Saya nggak di situ. Buka cabangnya. Kita sedang bilang gereja ini jelek. Cuman kita yang bagus. Nah. Ini tentang bisa nggak di dunia kamu kerja, teman di sekitarmu semua. Ini beritakan kabar baik ini. Itu maksudnya. Supir, pembantu, suster kamu, teman di kantor. Ini maksudnya. Gitu. Wow, keren banget. Nah, apalagi yang nggak enak dari amanat agung atau apa itu perintah agung ini? Ada risiko kamu dibenci. Karena Yesus bilang, karena namaku kamu akan dibenci. Bahkan orang yang membunuh kamu menyangka mereka berbuat baik. Pantesan kita ganti ini dengan pasukan doa. Jadi kita jangan pergi menginjil. Kita berdoa, Yesus yang nginjil. Itu kurang ajar. Nah, Yesus tahu nggak? Kita kata tahu. Saya belum selesaikan bacanya. Kamu lihat dia bilang gini, ketahuilah. Nah, artinya kamu belum tahu kan? Dia perintah, enak aja lu mau naik ke sorga, kita disuruh pergi. Nah, Yesus tahu bahwa wah ada risiko kamu tapi ketahuilah, aku menyertai kamu. Senantiasa, artinya dia gak mundur 1 senti pun dari senantiasa sampai pada akhir zaman. Baik, ini jaminan dia. Pertama tadi dia bilang ini, segala kuasa di sorga dan di bumi diberikan kepadaku. Terus bilang, gua berikan buat kamu juga. Pergi. Nah, artinya di dalam kamu punya kuasa di sorga dan di bumi. Wih. Kiranya rohmu bisa mendengar. Jangan takut, Tuhan lebih gini. Kamu rindu, Tuhan lebih rindu. Wow. Keren banget.
Dia nggak butuh kamu punya kemampuan. Makanya dia nggak tanya, mampu nggak? Oh, enggak. Yang dia tanya, mau nggak? Wah, itu dia. Lihat. Lihat ini, Kristus pencipta, penentu, dia tujuan, dia pemelihara. Saya cuma mau, yuk kita renungkan satu kenyataan ini. Saya kembali bertanya lagi, apakah kita masih tetap mau jadi penggemar atau pengikut? Mari worship team, silakan. Saya nggak perpanjang-panjang, tapi saya mau bilang, seluruh yang saudara dengar tadi, ini ada satu yang akan dia bilang terjadi, nanti akan tiba saatnya. Saudara, ini mungkin gak masuk akal. Kalau masuk akal lu bikin aja sendiri, gak usah Tuhan. Nih, Tuhan bilang gini, supaya dalam nama Yesus, ini akan terjadi di depan kita. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di bumi. Ini kalimatnya luar biasa. Nah, Filipi 2 nih. Supaya dalam nama bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, yang ada di bawah bumi. Coba bayangin gimana caranya. Memang kita tidak tahu. Kamu gak punya power ini. Dia yang punya. Ini akan terjadi. Bertekuk lutut. Entah lewat bencana, lewat apa aja. Bertekuk lutut. Segala yang ada di langit, di bumi, di bawah bumi. Ayat 11. Segala lidah mengaku. Ampun. Yesus Kristus adalah Tuhan. Pilihan saudara dan saya untuk jadi pengikutnya. Gini, itu akan menggoncangkan kehidupan. Orang akan lihat karena bilang tanda-tanda menyertai kita. Orang akan lihat kamu dan bilang, ada apa sih sama kamu? Kok kamu beda ya? Lu ke dukun ya? Kenalin dong dukunnya. Saking dia lihat kamu. Oke, coba dengar lagu ini. Sampai saudara setuju, saudara ikut nyanyi.